Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali berjumpa di program yang tentunya memberikan informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Apalagi kalau bukan SMS Solusi Menuju Sehat. Dan kali ini pemirsa bersama saya Krisna Detokau selama 1 jam ke depan. Kita akan sama-sama menyimak satu topik pembahasan yang cukup menarik. Yang dimana ini merupakan masalah sosial, yaitu toxic leadership. Ada satu artikel yang menuliskan dan juga menjabarkan mengenai toxic leadership. Ini merupakan perilaku destruktif dan juga kepribadian yang buruk dimiliki oleh seorang pimpinan yang dimana menciptakan kondisi lingkungan kerja yang tidak sehat. Kita akan bersama menyimak dan juga akan bersama mengetahui secara dalam apa sih sebenarnya pemirsa toxic leadership itu sendiri, bersama dengan satu narasumber yang sudah hadir di studio. Hari ini beliau merupakan psikolog klinis Pemda Kota Palu, yaitu Noviyanti MPSI Psikolog. Halo Kak Novi, saya sebut saja Kak Novi ya. Iya, halo Mbak Krisna. Iya, selamat datang di studio ya. Kembali Kak Novi tentunya di program Solusi Menuju Sehat atau SMS kali ini. Dan pemirsa, nanti pada tengah-tengah obrolan kita kami akan memberikan kesempatan untuk Anda bisa juga bertanya secara langsung dengan Kak Novi mengenai satu tema kita hari ini, yaitu toxic leadership. Dan pemirsa, kita akan mengetahui lebih dalam bagaimana sebenarnya ciri-ciri, tanda-tanda, dan juga bagaimana kita menyikapi tentang masalah toxic leadership ini sendiri. Ya, Kak Novi, kita langsung saja begitu ya. Ini satu masalah sosial yang dialami banyak orang gitu, apalagi khususnya di lingkungan pekerjaan dan juga tidak terlepas dari organisasi begitu. Kak Novi bisa menjabarkan sedikit kepada kita apa sebenarnya itu toxic leadership, Kak Novi? Ya, terima kasih Mbak Krisna. Jadi seperti Mbak Krisna bilang tadi ya, toxic leadership itu adalah seorang pemimpin yang yang membawa dampak negatif lah untuk timnya atau di tempat kerja itu. Tetapi kalau secara harfiah atau secara bahasa kan toxic itu racun ya, racun gitu. Terus kalau leadership itu kan kepemimpinan. Jadi gampangnya adalah seorang pemimpin yang kayaknya beracun gitu. Tapi tentunya ini sesuatu yang kayaknya kurang enak atau kurang kurang pas untuk didengar. Tapi sedikit banyak toxic leadership itu adalah seorang pemimpin yang ketika dia memimpin membawa dampak yang kurang kurang baik atau buruk di timnya atau di suatu organisasi tersebut. Gitu. Wow, dan ternyata memang ini sangat berbahaya juga kalau kita bisa bilang begitu, kan Novi? Sangat berbahaya. Sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya karena itu akan berdampak sangat besar untuk dirinya, untuk bawahannya, dan untuk organisasi itu sendiri. Nanti kita akan panjang lebar membahas tentang itu satu persatu. Iya, kalau berbicara juga tentang toxic leadership ini sendiri, tentunya kita mau tahu ini apa yang menjadi atau apa yang bisa kita lihat tanda-tandanya, ciri-cirinya begitu Kak Novi. Kalau di dalam sebuah lingkungan pekerjaan, kita sebut saja ada bosi gitu ya. Jadi ya seperti Mbak Krisna bilang ya, jadi untuk membedakan atau untuk melihat seseorang itu, seorang leadership, seorang pemimpin itu apa dia tipe seorang pemimpin atau dia malah seorang bosi yang sok-sok dia menjadi kayak raja di situ, atau dia seseorang yang harus dituruti, atau seseorang yang menyebalkan banget sih, maksudnya kayak padahal ini suatu perusahaan yang punya bukan dia juga gitu, tapi dia kayak dia yang punya, kayak dia yang berkuasa di situ, padahal dia ditugaskan untuk memanage kerjaan bawahannya, dan tentunya dia juga punya target-target tertentu. Nah, dengan seperti pertanyaan Mbak Krisna tadi, ciri-cirinya untuk seorang toxic leadership itu yang pertama adalah biasanya dia seorang pemimpin yang manipulatif. Maksudnya manipulatif itu adalah seorang pemimpin yang suka mengada-adakan atau membesar-besarkan suatu masalah sebenarnya, atau masalah itu sebenarnya tidak ada gitu. Atau memanipulasi gitu. Suatu persoalan atau suatu supaya dia terlihat lebih baik dan orang lain tidak gitu. Jadi dia ya mungkin kalau dia perempuan drama queen gitu kan, suka memanipulasi gitu. Atau mungkin kalau dia laki-laki seseorang yang suka lah, maksudnya mengatakan sesuatu yang sebenarnya itu
sifatnya mungkin bisa jadi itu bohong gitu. Ya, berarti tidak benar adanya. terlihat dia itu sangat-sangat manipulatif sekali terhadap bawahannya, seperti bisa terhadap terlihat bawahannya, terhadap satu timnya, atau Satu mungkin timnya. terhadap atasannya, biar dia kelihatan lebih dibandingkan dengan orang lain. Baik, Kak Novi, kita tahan dulu ya. Pemirsa, kita jeda sejenak. Solusi menuju sehat tentunya masih akan kembali untuk Anda dengan topik toxic leadership. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Solusi Menuju Sehat. Masih bersama saya Krisna Ditokau dengan tema Toxic Leadership. Bagaimana mengenali ciri-cirinya dan juga bagaimana kita menyikapinya. Tadi sudah dijelaskan dengan narasumber kita, Kak Novi, begitu ya. Salah satu cirinya yaitu manipulatif dan ini cukup berbahaya di lingkungan pekerjaan, Kak Novi. Kalau ciri-ciri lain yang ingin kita ketahui selain manipulatif itu, apa lagi, Kak Novi? Biasanya toxic leadership itu selain manipulatif, dia orangnya nggak bisa menerima kritik dan saran. Jadi kenapa dia tidak mau menerima kritik dan saran? Seperti saya bilang tadi, dia tidak mau sesuatu yang tidak menyamankan untuk dia. Kalau dikritik kan nggak nyaman ya. Dia tidak mau itu, dan dia tidak mau kelihatan jelek gitu ya. Jadi komunikasinya satu arah. Jadi dia saja yang boleh berperilaku sesuai dengan keinginan dia saja yang boleh berpendapat, dan dia saja yang boleh mengemukakan ide-ide tanpa harus melibatkan timnya, tanpa harus bertanya sama timnya, dan dia sangat-sangat tidak menerima kritik. Biasanya toxic manipulatif seperti itu. Jadi apa-apa semuanya lewat dia, harus dia, dan perilakunya harus dia saja gitu. Orang lain nggak boleh gitu. Untuk ide ataupun saran maupun kritik seperti itu. Kalau untuk toxic leadership. Kalau yang lain mungkin selain tidak menerima kritik dan saran itu juga. Selain itu juga ada diskriminasi gitu. Jadi diskriminasi di sini misalnya dia suka membeda-bedakan antara karyawan satu dengan yang lain. Tetapi dalam tanda petik gitu, yang dia bedakan itu bukan karena ini lebih berprestasi sehingga perlu diperhatikan, atau yang ini kurang sehingga harus dipush atau harus dimotivasi supaya bisa lebih baik. Bukan perbedaan seperti itu, tapi lebih ke membeda-bedakan karyawan atau bawahan yang pro sama dia, atau yang bisa membuat dia senang, yang tidak sejalan sama dia out gitu. Jadi dan bukan hanya sekedar out, tetapi juga mungkin perlakuannya juga tidak baik terhadap orang yang tidak sejalan sama apa yang dia tegaskan, apa yang dia pikirkan, apa perilaku dia sebagai seorang leader gitu. Jadi segala sesuatu itu berdasarkan sentralnya dia, bukan tim. Ketika ada misalnya bawahan yang ABS, asal bapak senang, dia suka seperti karyawan-karyawan seperti itu. Sedangkan karyawan yang kritis, karyawan yang punya ide cemerlang, karyawan yang atau staf yang lebih baik dari untuk menyarankan ide-ide, itu dia kurang, kalau tidak sejalan dengan dia tidak akan sulit untuk menerimanya, sehingga dia mendiskriminasi antara karyawan satu dengan yang lain dengan berdasarkan itu gitu. Baik. Kalau yang lain lagi selain diskriminatif, dia seorang yang toxic leader itu atau pemimpin yang beracun itu biasanya memiliki ciri dia memiliki daya kompetitif yang berlebihan. Sebenarnya orang mempunyai daya juang yang berlebih, yang daya juang yang tinggi itu baik, tetapi ini berlebihan dalam arti ya orang lain nggak boleh ada yang lebih daripada dia. Jadi dia harus terlihat dia yang paling bagus, dia yang jadi yang paling menonjol. Jadi ketika ada orang lain berlebih, dia akan singkirkan gitu. Meskipun itu bawahannya sebenarnya bukan menjadi saingannya juga, tetapi dia merasa itu akan menjadi saingan. Karena itu tadi daya saingnya sangat berlebihan. Jadi orang lain dilihat semua sebagai ancaman buat dia. Even itu ke bawahannya sendiri. Biasanya kan kalau ancaman itu mungkin yang selevel sama dia, begitu itu oke lah. Ini bisa bersaing nih. Tetapi bawahannya pun dianggap ancaman sama dia, sehingga istilahnya sama dia itu nggak boleh ada dua matahari deh, nggak boleh ada dua yang bersinar. Harus cuma saya sendiri doang. Sehingga ya itu tadi ya, jiwa kompetitifnya itu bukan tinggi tapi lebih ke berlebihan.
berlebihan di dalam menyikapi orang lain yang mungkin lebih dibandingkan dengan dia. Nah, seperti itu. Ada juga sifat yang lain yang dimiliki seorang leadership toxic itu adalah autokratis atau otoriter. Otoriter. Iya, otoriter kita tahu bersama bahwa segala sesuatu ucapan dan tindak tanduknya itu hanya bersentral kepada dia, hanya mendengarkan dia, dan ide-ide hanya berasal dari dia. Jadi semua tersentral di dia. Jadi otoriter. Ketika ada yang membangkang itu bisa awas kamu ya gitu. Saya akan SP atau apa gitu. Jadi otoriter gitu. Semua harus berdasarkan apa yang dia katakan. Semua. Jadi kita itu kadang-kadang menjadi tidak kreatif akhirnya karena ini saya punya ide kayak gini nih. Entar dulu tanya bos. Bos ini bisa kayak gini nggak gitu. Kalau dia bilang tidak meskipun itu bagus ya berarti kita nggak bisa lakukan itu gitu. Kayak gitu. Jadi orang-orang otoriter seperti itu. Jadi sangat menutup sekali dengan ide-ide yang cemerlang karena ya harus dia. Meskipun itu tidak bagus kalau itu idenya ambil gitu kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau dibilang itu sangat menguntungkan begitu ya Kak Novi untuk sebuah pekerjaan, sebuah perusahaan juga kalau sebenarnya bos itu mau menerima ide-ide yang ada. Tapi di pikiran dia tidak begitu karena ketika dia menerima saran orang lain, nah itu membuat egonya dia itu terluka gitu loh. Egonya terluka. Kenapa? Karena ya itu tadi dia tidak mau ada orang lain yang menyaingi kepintarannya, menyaingi perilakunya dia atau menyaingi segala sesuatu yang ada pada dirinya gitu. Karena itu tadi otoriternya itu. Karena dia pokoknya hanya dia yang didengar. Nggak boleh orang lain gitu. Nah, sehingga orang menjadi tidak, misalnya karyawan pun atau timnya pun menjadi tidak kreatif. Ya udah kita tunggu apa kata bos aja deh. Daripada nanti kita bikin gini meskipun bagus kalau bos nggak setuju kan kita kerja 2 kali gitu kan. Akhirnya apa-apa tunggu bos aja gitu, tunggu bos aja. Nah, itu dampaknya ketika seseorang leader toxic itu ya menjadi otoriter, akhirnya orang menjadi tidak berkembang gitu, tidak berkembang, tidak bersemangat untuk bekerja karena itu tadi apa kata bos aja lah gitu. Karena sebagus apapun ide kalau bos nggak setuju ya selesai gitu. Meskipun itu untuk memajukan suatu organisasi gitu. Atau bisa jadi juga maksudnya kalau itu ide bagus ya itu diambil dicaplok bahwa itu idenya dia gitu, bisa jadi juga seperti itu. Bisa jadi kayak begitu. Terus ada juga ciri-ciri yang lain itu suka membuli. Jadi atasan yang suka membuli, jadi suka ngata-ngatain bawahannya, suka marahi, suka pokoknya menjelek-jelekan bawahannya di depan timnya atau di depan atasannya atau mungkin di di bawahannya juga. Jadi misalnya ada seseorang yang misalnya dia tidak suka atau mungkin beberapa orang itu akan dibully terus. Itu contohnya dia kayak gini nih, jelek banget nih, bla 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 bla. Jadi baik secara fisiknya begitu iya, juga ya. mempermalukan bawahan. Seharusnya kan tugas menjadi seorang atasan itu kan harusnya dia bisa memotivasi. Tetapi ini dilakukan sebaliknya, malah dia membuli anak buahnya sehingga orang menjadi malu dan akhirnya menjadi ketika kita kalau bekerja kan sama-sama orang dewasa ya, meskipun dia atasan kita atau mungkin lebih tua sedikit, tapi kita kan juga orang dewasa. Ketika kita diperlakukan seperti itu kan bagaimanapun ada perasaan kita yang kita nggak terima diperlakukan itu. Tetapi mau bagaimana gitu, karena ini adalah atasan kita yang semena-mena, yang dia bisa melakukan apa saja untuk menghambat karir kita gitu. Nah, akhirnya kita hanya bisa diam, hanya bisa ya udahlah. Tapi kan kita mendongkol dan itu bisa mempengaruhi psikologis kita sebagai karyawan di situ. Seperti itu, Mbak. Jadi itu tadi ciri-ciri dari seorang leadership yang toksik. Sangat toksik sekali ya dari ciri-ciri yang dokter sampaikan. Kak Novi sampaikan kepada kita. Mungkin pemirsa di sini ada juga yang ingin bertanya secara langsung begitu atau mungkin sharing begitu ya dengan Kak Novi mengenai toxic leadership atau pimpinan yang tidak sehat ini di lingkungan kerja Anda. Silakan langsung bergabung bersama kami 0451452414 atau di 0817452414 terkait dengan toxic leadership atau pimpinan yang tidak sehat. Oke, Kak Novi sambil menunggu begitu ya penelpon mungkin yang ingin bergabung dengan kita. Kalau kita tadi sudah mendengarkan mengenai
ciri-ciri definisi, ciri-ciri dan juga penjabaran begitu dari Kak Novi mengenai pimpinan yang tidak sehat ini di lingkungan pekerjaan. Tentunya ini ada yang disebutkan juga ada yang namanya penyebabnya. Gitu. Kita ingin tahu apa sih yang menyebabkan perilaku toxic leadership ini tercipta di dunia pekerjaan? Ya, jadi gini, seorang pemimpin itu kan ketika dia dipilih itu banyak cara ya. Ada yang memang benar-benar dipilih, disaring berdasarkan sesuai dengan kemampuannya dia. Ada yang dipilih berdasarkan kedekatan. Ada yang kalau di pemerintahan itu dipilih berdasarkan kalau sudah cukup kepangkatannya, sudah cukup segala sesuatu yang memenuhi kriteria itu, dan mungkin dia dekat dengan atasan dan bisa jadi dia dipilih gitu. Ada berdasarkan nepotisme, ada karena misalnya kalau di perusahaan, oh ini bagus nih penjualannya gitu, sehingga dia karyawan terbaik nih ya, karena penjualan tertinggi gitu, sehingga dia harus diangkat nih, dikasih rewards atau dikasih promosi gitu, naik pangkat gitu untuk menjadi supervisor ataupun menjadi kepala cabang di suatu perusahaan atau suatu organisasi tersebut. Nah, ada banyak macam cara. Tetapi yang perlu kalau dari seorang leadership itu bukan hanya sekedar mengangkatnya karena dia siapa, dia bisa bayar berapa, atau dia diangkat karena dia berdekatan dengan siapa, dengan atasan siapa, atau karena dia mestinya sekedar penjualannya bagus, atau mungkin karena hal yang lain yang di luar dari kompetensi dari seorang leadership sendiri itu. Nah, yang kita ketahui bersama bahwa menjadi seorang leader bukan hanya sekedar dia dulunya seorang karyawan yang baik, yang penjualannya bagus, maka kalau diangkat jadi leader, dipromosikan jadi seorang leader, maka dia akan menjadi leader yang baik. Bisa jadi seperti itu, tapi bisa jadi juga malah sebaliknya gitu. Karena kadang-kadang kalau misalnya seseorang itu misalnya ya, ada banyak faktor, tapi ini saya kasih contoh aja beberapa. Misalnya seseorang diangkat karena dia dulu marketingnya bagus gitu. Dia menjual yang terbaik terus. Tetapi setelah dijadikan leader, ininya merosot gitu. Kemampuannya kelihatan merosot. Kenapa? Karena sebenarnya untuk menjadi leader itu bukan hanya sekedar kita bisa bekerja, tetapi juga kita bisa memanage orang gitu. Selain kita bisa bekerja, kita juga bisa memanage orang, dan juga kita harus punya goal, kita punya strategi untuk bagaimana nih. Jadi tidak hanya sekedar bekerja, oke saya menjual. Nggak begitu, tetapi ada kompetensi yang harus dimiliki daripada hanya sekedar menjual. Nah, baik Kak Novi, kita semakin menarik ini ya pemirsa mengenai toxic leadership. Ada yang bergabung bersama kita di SMS kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi menuju sehat. Iya, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Dewi di Tombolotutu. Ya, bisa dibesarkan sedikit audio di dalam studio karena kurang sekali kami untuk mendengar. Ya, Ibu Dewi di Jalan Tombolotutu. Ya, Ibu Dewi silakan apa yang ingin di-sharingkan, ditanyakan kepada Kak Novi. Iya, terima kasih dokter. Kalau saran dari dokter, gimana caranya supaya kita terhindar atau tidak menjadi leader yang toksik? Itu seperti apa dok sarannya? Ya terima kasih dok. Iya, terima kasih Ibu Dewi dari Tombolotutu bertanya begitu ya, bagaimana kita misalnya saya seorang leader, bagaimana saya bisa terhindar dari toxic leadership ini. Jangan sampai saya sebagai seorang pimpinan yang membawa hal yang negatif di lingkungan pekerjaan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Dewi di Tombolotutu. Jadi untuk menjadi leader, seorang leader, tadi saya sudah sampai menjelaskan ya. Biasanya kan memang kalau kita dari segi sudut pandang seorang psikolog ya, untuk menjadi leader itu biasanya ada tesnya juga gitu loh. Ada tesnya yang kita tes itu potensi dan kompetensinya dia, serta nanti strategi apa yang dia miliki atau
kompetensi apa yang dia miliki supaya untuk bisa menjadi seorang leader yang baik. Nah, biasanya itu seperti tadi tuh, bukan hanya sekedar dia bisa bekerja, bisa menjual, tetapi dia juga harus punya kepemimpinan. Dia juga harus bisa memimpin bawahannya dengan baik dan efektif. Nah, untuk bisa memimpin baik dan efektif itu kan biasanya kan kalau perusahaan itu dilatih juga gitu. Kalau di pemerintahan itu ikut PIM gitu kan, ikut pelatihan dasar untuk PIM gitu. Dan biasanya memang kalau untuk kita misalnya sudah dilatih nih agar tetap kita baik, kita sering juga berkomunikasi sama bawahan kita. Kita juga kan bisa merasa tuh ya, kita bisa merasa bahwa kayaknya apa yang saya lakukan ini sudah baik gitu, sudah sesuai prosedur. Kita kan punya jabatan, analisis jabatannya, kita punya job desk-nya ya, kita punya job desk yang kita lihat di situ, kita mengerjakan itu gitu. Sesuai dengan apa tupoksi tugas dan pokok fungsi kita diangkat menjadi leader itu. Kita harus lihat itu. Kalau kita sudah melakukan sesuai dengan kaidah, yakin dan percaya bahwa memang dia pas untuk menjadi leader di situ. Yang paling penting itu lihat job desk-nya dia di situ sebagai apa. Misalnya dia sebagai seorang leader di bidang apa gitu. Kita membaca, oh saya harus bisa ini, saya harus bisa ini. Nah, itu harus dilakukan gitu. Harus sesuai. Kalau sudah sesuai itu berarti kita termaksud menjadi seorang leader yang baik. Nah, biasanya leader yang toksik ini dia tidak melakukan pekerjaannya, tetapi dia menuntut gitu, menuntut seseorang tanpa memberikan contoh gitu. Misalnya menuntut seorang, ayo kamu harus bisa menjual gitu dengan bagus, dengan sesuai target gini bla bla bla. Tapi dia tidak pernah memberikan contoh. Ini loh kalau penjualan yang bagus ini, kalau kamu di daerah sini kamu harusnya begini pendekatannya. Nah, tidak seperti itu, tidak memotivasi seperti itu, tetapi malah hanya menekan. Nah, sedangkan kan kalau kita di kerja itu pasti kita punya job desk atau punya kalau di ASN tupoksi tugas pokok dan fungsi kita sebagai leader atau aparatur di situ, kita sebagai apa, itu nanti dijabarkan. Nah, untuk menjadi yang baik itu ya itu dilihat satu persatu tuh. Oh, saya sudah melakukan ini. Oh, ini sudah saya kerjakan, ini sudah saya kerjakan. Saya sudah melakukan ini. Nah, udah, kita pasti menjadi seorang leader yang tidak toksik seperti yang itu. Untuk yang seperti kalau saya toksik kan sudah dijabarkan tadi ya, seperti tidak diskriminatif, tidak manipulatif gitu. Nah, kalau itu di ciri-ciri itu Anda tidak ada, berarti Anda sudah termaksud seseorang yang leader yang baik. Berarti artinya Kak Novi sebagai seorang leader begitu, saya sudah sadar begitu ya, saya tahu apa yang menjadi job desk saya, seperti itu. Kemudian terbalik lagi dari ciri-ciri dari toxic leadership, saya lakukan misalnya saya tidak manipulatif, saya tidak membuli, dan saya tidak melakukan hal-hal negatif yang merugikan juga bawahan saya, seperti itu. Jadi intinya kembali ke kesadaran begitu ya. Kembali ke kesadaran bahwa tugas pokok fungsimu diangkat di situ itu sebagai apa dan melakukan apa. Nah, itu dulu yang kita tahu gitu. Kadang-kadang kan kita seringnya kita sudah menjabat terus kita nggak tahu kita ini sebenarnya saya di sini ngapain ya gitu. Kadang kan banyak yang seperti itu gitu. Atau mungkin dia tahu tapi karena dia tidak nyaman dengan pekerjaan itu, akhirnya udahlah saya maksudnya kerjanya seadanya aja gitu. Akhirnya menjadi demotivasi juga untuk yang lain gitu. Bisa jadi juga seperti itu. Jadi banyak faktor juga sih membuat seseorang menjadi leader yang toksik gitu. Jadi kita kembali lagi tuh fungsi kita di situ sebagai apa, atau job desk kita diangkat menjadi seorang leader itu apa-apa saja gitu. Dan itu harus kita penuhi. Baik, gitu. Baik. Ya, tentunya ini bisa menjawab gitu ya pertanyaan dari Ibu Dewi tadi yang ada di tombol tutu. Mungkin ada lagi penelpon yang bergabung bersama kita, belum ada ya. Tadi sudah dijabarkan juga, dijelaskan sama Kak Novi begitu ya, terkait dengan penyebab kenapa terciptanya ini toxic leadership, pimpinan yang sangat tidak sehat di lingkungan pekerjaan. Mungkin ada yang lain lagi Kak Novi? Ya itu seperti itu saya jelaskan tadi, bahwa untuk menjadi seorang leader itu kan ada kompetensi-kompetensi yang harus dipenuhi. Seperti saya bilang tadi, bagaimana dia bisa bekerja, bagaimana dia bisa memanage yang tadinya misalnya waktu jadi staff dia hanya bekerja. Oke, kamu marketing berarti kamu harus menjual sebanyak ini, sebanyak target ini. Dia kerjanya hanya segitu. Tetapi ketika dia naik level, udah nggak itu lagi, bukan cuma itu lagi kerjaanmu, tapi kamu harus bisa memanage orang gitu. Kamu harus bisa manage orang. Karena apa? Kenapa kamu bisa manage orang? Karena kamu sudah punya bawahan.
sehingga itu juga kompetensi yang harus bisa dia penuhi dan yang harus dia kuasai gitu. Nah, bagaimana cara bisa memanage orang itu biasanya juga leadership itu bisa juga dia memang ada bakatnya untuk menjadi pemimpin yang baik. Bisa juga karena faktor lingkungan dan bisa juga karena faktor belajar. Jadi itu saling berkesinambungan gitu dan saling berkaitan gitu. Jadi tidak hanya satu faktor. Oke, dia leadershipnya memang dia punya jiwa kepemimpinan, tetapi juga kalau dia nggak tahu caranya gimana ya paling juga dia cuman membara-bara berapi-api tetapi dia nggak tahu caranya gitu. Nah, makanya kadang-kadang biasanya kalau sudah diangkat jadi leader biasanya dilatihkan untuk menjadi leader seperti apa, bagaimana cara berkomunikasi dengan bawahan, bagaimana cara memanage bawahan, biasanya seperti itu. Jadi tidak serta-merta hanya sekedar diangkat udah selesai gitu, terserah kamu mau gimana. Biasanya memang ada pelatihan-pelatihannya yang memang untuk tambahan dia ilmu untuk supaya dia lebih bisa memanage bawahannya. Kayak gitu, Mbak. Baik. Berarti ada ilmu kepemimpinan yang memang harus dia ikuti seperti itu ya. Iya, Dia tahu bagaimana cara managing people, dia juga tahu bagaimana manage dirinya sendiri mungkin ya dari dia sudah tahu karakter dari dirinya sendiri. Dan mungkin kalau kita bilang ini karakter begitu kan Novi ya. Misalnya pemimpin ini, leader ini memang sudah punya karakter seorang yang arogan atau karakternya mungkin memang temperamen begitu, terbawa begitu di dunia pekerjaan dia sebagai leader? Bisa juga terbawa, tetapi maksudnya gini, ada kan kita tahu ya pemimpin di Indonesia ini yang temperamennya prok, tapi orang tahu kinerjanya bagus gitu loh. Maksudnya jadi tinggal bawahannya lagi nih. Kadang-kadang kan tinggal bawahannya yang gini, ya sih emang dia rada-rada killer, tapi kita bagus kok di bawahnya gitu kan. Maksudnya kita bagus di bawah kepemimpinan dia itu menjadi lebih maju, lebih ini. Jadi memang ada yang bisa terima, ada yang tidak. Tetapi dengan yang seperti kayak tadi karakter itu menjadi seorang pemimpin seperti itu memang menjadi resiko. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Kita lemah lembut saja gitu, ada yang nggak suka juga kan gitu kayak seperti itu. Tetapi kita harus melihat kepentingan yang lebih besar lagi, yaitu organisasi itu sendiri. Jadi maju nggak dipimpin sama dia kayak gitu, bentrok nggak atau bergejolak nggak staf yang dipimpinnya gitu. Itu yang harus. Kalau misalnya seperti sifatnya misalnya arogan, cara bawaannya kayak menjengkelkan banget menurut orang sebagian, tetapi aman-aman saja dan akhirnya misalnya menjadi organisasi yang dia bawa itu menjadi lebih maju, ya itu mungkin arogan yang masih membawa kebaikan gitu yang dalam kebaikan dalam tanda petik juga sih, perusahaan bisa maju. Tetapi yang toksik ini biasanya perusahaan gitu-gitu aja, nggak gimana juga perkembangannya, tetapi dia nge-push bawahannya itu sampai yang aduh ini apalagi maunya, nah, kayak gitu-gitu. Jadi berbeda toksik dengan karakter yang pimpinan yang misalnya kayak arogan tetapi membawa organisasi itu menjadi lebih maju. Berarti kita lihat lagi dari hasil kinerjanya bagaimana begitu ya. Meskipun memang ada kepribadian yang tidak bisa diterima sebenarnya oleh bawahannya, tapi karena dia membawahi dalam sebuah organisasi ataupun di lingkungan pekerjaan ini bagus begitu ya. Semuanya itu terlihat dan semuanya itu juga ya kalau kita bisa bilang membuat ada plus minus lah. Kita kita lihat dari pemimpin kita ini ada plus minus yang berada di kepemimpinannya. Misalnya, baik, ada yang bergabung dengan kita pada hari ini di Solusi Menuju Sehat. Silakan pemirsa yang ingin bergabung 0451452414 atau 0817452414. Kami masih buka line telepon kami, tentunya bisa sharing dan bertanya langsung mengenai tema yang hari ini kita angkat di Solusi Menuju Sehat, yaitu kepemimpinan yang tidak sehat di lingkungan pekerjaan ataupun juga di dalam sebuah organisasi, bersama dengan narasumber kita. Dan pemirsa, sembari menunggu Anda, kita akan mendengarkan kembali begitu ya tentang toxic leadership ini, mengenai kita pergi sekarang nih Kak Novi pada dampaknya jika terus-menerus toxic leadership ini terjadi. Pastinya ada dampak terhadap leader, pimpinan itu sendiri, dan juga terhadap bawahannya. Kalau dari kacamatanya psikolog sendiri ini melihat seperti apa? Ya, kalau untuk leadernya ya ada beberapa kemungkinan bisa terjadi. Yang pertama, kalau dia
terus-menerus toksik seperti itu sehingga membawa ketidakpuasan kepada karyawan, akhirnya karyawan sendiri menjadi stres. Orang stres gimana sih? Akhirnya yang timbul apa? Pemberontakan gitu. Pemberontakan, demo atasan gitu. Demo, gitu. ya. Itu kan tidak bagus untuk atasannya itu sendiri kan. Ya. Nah, ketika didemo oleh bawahannya kan berarti itu massa gitu. Mau membela diri sebagus apapun seperti yang dilakukan sebelumnya itu udah nggak bisa, karena bukan cuma satu orang aja yang melakukan itu, tetapi namanya demo kan beramai-ramai, berarti semua orang merasakan hal yang sama, berarti ada sesuaian yang kamu lakukan di perusahaan itu sehingga orang menjadi tidak nyaman. Itu untuk atasannya, jadi dampaknya itu kan kepada leader itu, kepada leader itu sendiri. Yang kedua ya untuk atasannya ya bisa jadi dia kehilangan jabatannya karena lo nggak bisa gitu, nggak bisa melakukan itu gitu, nggak bisa menjadi pemimpin dan buktinya orang kamu di demo gitu. Nah itu dampaknya. Tetapi dampak untuk stafnya atau bawahannya itu sendiri ya yang pertama adalah ketidakpuasan kerja. Terus dari ketidakpuasan kerja itu kan membuat seseorang menjadi kena mental lah di tempat kerja itu sendiri, akhirnya jadi malas-malasan, jadi kerja seadanya, jadi kerja juga tidak menjadi kreatif. Kenapa orang tidak menjadi kreatif? Karena seperti saya bilang tadi, ciri-cirinya adalah apa kata bos aja lah kerja, daripada kita ngerjain ini nanti salah lagi. Jadi udahlah, jadi orang malas untuk membuat ide-ide baru sehingga perusahaan itu menjadi stuck di situ aja. Nah, selain itu tekanan-tekanan psikologis yang lain juga muncul gini. Aduh, kerja lagi ya. Aduh, sebentar mau dimarahin apa lagi ya nanti kita, atau sebentar mau di apa lagi ya. Jadi sebelum berangkat itu udah mikir duluan itu nanti ada kejadian apa lagi ya sama sudah bos ada gitu ketakutan kan. sendiri begitu juga kan Novi ya. Kayak gitu-gitu. Jadi udah negative thinking sebelum berangkat kerja. Ya. Dan akhirnya di tempat kerja menjadi tidak kondusif, menjadi tidak efektif, dan tidak akhirnya menyenangkan juga. Jadi belum bekerja orang udah lelah gitu loh. Lelah dengan pikiran-pikiran negatifnya dia. Dan misalnya pun kalau parah-parahnya nih orang tidak bisa mengatasi kelelahan kerjanya itu karena tekanan dari atasannya, ya bisa jadi dia malah jadi depresi gitu kan, akhirnya malah menjadi masalah baru lagi. Jadi seperti itu. Jadi banyak dampaknya. Atau paling tidak misalnya kalau orang misalnya ini karyawan yang berprestasi digituin dia out gitu. Nah kita kan perusahaan kan kehilangan orang-orang yang bermutu gitu loh gitu. Jadi rugi juga untuk perusahaan gitu. Baik pemirsa, sangat menarik sekali obrolan kita tentang toxic leadership kali ini. Pemirsa, kami masih membuka line telepon kami tentunya 0451452414 atau di 0817452414. Namun pemirsa, kita iklan sejenak dulu. Kami akan masih hadir dalam Solusi Menuju Sehat. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Solusi Menuju Sehat bersama saya, Krisna Detokau, tentunya dalam tema toxic leadership atau pimpinan yang tidak sehat. Tadi sudah kita dengarkan bersama mengenai dampak yang akan ditimbulkan jika memang baik untuk kepada pimpinan atau juga kepada bawahan tentang terus-menerus adanya perilaku toxic leadership ini sendiri. Dan masih akan kita dengarkan lagi lebih lanjut begitu tentang toxic leadership atau pimpinan yang tidak sehat bersama dengan Kak Novi. Ya, Kak Novi tadi dampaknya sudah begitu ya dijelaskan sama Kak Novi, baik kepada untuk pimpinan tersebut dan juga kepada bawahan tersebut. Misalnya ada dilema yang timbul begitu Kak Novi, saya seorang bawahan, kemudian saya punya penghasilan yang bagus dari perusahaan ini, namun karena pimpinan saya yang tidak mendukung saya dikala saya ini seorang yang berprestasi, apa sih yang harus saya lakukan begitu, dilema yang saya lakukan, apakah ada cara-cara yang lain begitu Kak Novi, dari Kak Novi sendiri untuk mengatasinya gitu. Mengatasinya, iya. Jadi gini,
sebenarnya ada banyak cara ya, bahkan ekstrimnya pun ya, misalnya ekstrimnya pun kayak keluar paling bagus ya keluar dari perusahaan itu. Tetapi kan seperti yang Mbak Krisna bilang tadi bahwa gajinya tinggi, sayang untuk ditinggal, biar dia detoksik gitu ya. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu ya kita apa ya, ada namanya, ada balancing namanya, ada penyeimbang. Bagus sih gitu kan, di tempat kerja itu kamu bagus nggak kerja di situ, bagus sih gajinya tinggi, tapi bos saya aduh toksik banget. Nah, hal-hal seperti itu biasanya balancingnya adalah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membatasi komunikasi kita dengan atasan. Dalam arti membatasi itu bukan berarti terus kita gitu, nggak bisa kan kalau atasan digituin, tetapi lebih ke sebisa mungkin nggak kontak secara langsung atau sering-sering ketemu sama atasan. Jadi kita hanya fokus ke kerjaan kita sebisa mungkin nggak ketemu sama atasan. Jadi ketika itu terjadi kan kesempatan dia untuk membuli kita kan akhirnya terputus gitu kan. Nah itu yang pertama. Tapi bagaimana kan Novi misalnya setiap hari pekerjaannya itu selalu bertemu dengan atasan? Harus bertemu dengan atasan. Nah ada hal-hal yang lain. Kalau itu tidak bisa dilakukan gitu, kita tidak bisa menghindari. Kayaknya dia di sampingku satu ruangan, gimana coba, nggak bisa menghindari gitu. Oke, ada mungkin cara lain. Kita hanya fokus ke kerjaan kita. Fokus benar-benar kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan dan hanya benar-benar fokus ke kerjaan kita. Sehingga ketika dia misalnya marah-marah, dia atau mengeluarkan toksik-toksiknya itu seperti membuli, mendiskriminasi, memanipulasi dan segala macam itu, kita nggak fokus ke situ. Karena ketika orang fokus, namanya fokus jadi hanya ke satu titik. Apa fokusmu? Berarti kerjaanmu. Dia mau bilang apa terserah lah, yang penting kerjaan gue selesai gitu. Dan kita tidak terlalu memasukkan itu ke dalam hati kita gitu, karena kita tahu emang dia udah kayak gitu bawaannya gitu, emang dia mau cari gara-gara lagi, udahlah nggak usah dipeduliin, nggak usah dimasukkan dalam hati juga gitu, yang penting kerjaanku selesai, udah gue pulang gitu. Nah hal-hal seperti itu bisa sangat membantu untuk seseorang menghindari leader yang toksik gitu. Nah yang selanjutnya adalah merubah mindset. Merubah mindset. Misalnya ketika dia marah-marah apa semua segala macam, kita tinggal bilang aja, kita berubah mindset kita dengan mungkin dia obatnya lagi habis kali gitu, atau mungkin dia lagi marahan kali sama istrinya di rumah atau apapun lah itu, mungkin nggak dikasih apalah gitu. Jadi kita lebih ke berpikir positif aja gitu. Jangan kita energi negatifnya dia yang mencak-mencak, dia yang marah-marah, yang kita nggak tahu sebenarnya dia marahnya kenapa. Karena kita merasa kita sudah bekerja dengan baik dan benar, tapi dia tetap masih marah, ya udah, itu masalahnya dia. Kalau dia masih tetap marah, kita jangan sampai memasukkan energi negatifnya itu ke kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita tetap berpikir positif, bahwa dia mungkin melakukan itu, mungkin dia punya masalah pribadi yang dia tidak bisa atasi sehingga keluarnya menjadi marah-marah. Ya udahlah, itu urusan dia, aku pokoknya fokus ke kerjaanku ini aja deh gitu, kayak gitu. Sehingga kita tidak ikut gitu loh, tidak ikut larut dengan apa yang dia rasakan atau apa yang dia toksikan ke kita. Gitu. Jadi kita membatasi diri untuk bertemu, juga membatasi diri pikiran kita untuk terlalu memikirkan dia yang marah-marah itu gitu. Emang agak susah sih. Tapi kan tadi balancingnya adalah bahwa gajinya kamu tinggi di situ. Kalau meninggalkan, ya belum tentu saya dapat di tempat lain. Jadi setiap orang itu, ada sih orang yang enggak lah, gue berprestasi, gue idenya cemerlang, gue bisa lah dapat kerjaan lebih bagus dan lebih tinggi gaji di tempat lain. Ya udah, out dari situ. Itu solusi yang paling tokcer gitu. Tetapi kan tidak semua orang bisa melakukan itu, atau tidak semua orang berkesempatan untuk bisa seperti itu. Makanya ketika kita mendapatkan leader yang toksik dan kita tidak bisa kemana-mana, yang kita lakukan hanya itu. Jadi membatasi diri, fokus terhadap pekerjaan dan merubah mindset yang tadinya dia marah-marah, ya biarin aja itu urusan dia lah gitu. Atau yang lain, supaya kita tidak terlalu tergalau-galau dengan sendirinya, kita bisa juga membangun relasi sama teman yang juga ditoksikin sama dia gitu. Kan biasanya namanya orang toksik ya bukan cuma kamu sendiri aja, biasanya banyak tuh digituin gitu, karena memang dia yang begitu kan, karena dia yang memang beracun, bukan karena kita yang ada masalah gitu. Jadi untuk melihat juga bahwa kita ini memang sudah kerjanya benar, kita juga lihat
Ternyata yang digituin bukan cuma aku, tapi banyak. Berarti yang bermasalah bosnya, bukan kita gitu. Nah, kita membangun relasi terhadap orang itu. Misalnya mengeluarkan unek-unek untuk menjadi support system untuk kita. Kenapa kita membangun relasi terhadap orang yang senasib sepenanggungan ini? Karena kita bisa mengeluarkan unek-unek dengan cara yang merdeka. Kita nggak perlu takut, ini disampaikan nggak ya? Kalau disampaikan matilah gue kena SP ntar kan. Maksudnya kan kita takut juga kan. Nah, tetapi dengan orang yang serupa kan nggak mungkin dia sampaikan. Pasti kan kita curhat-curhatan. Dan ketika kita mencurhat, berarti kan kita mengeluarkan sedikit beban yang ada di dalam hati. Nah, itu namanya support system yang senasib sepenanggungan. Nah, kita juga bisa melakukan itu. Oke. Atau kalau langkah terakhirnya gitu loh, ini kok kayaknya udah nggak bisa gitu. Sudah semua Sudah saya semua lakukan. kita lakukan, tapi kayaknya kesabaranku habis juga deh. Atau akhirnya kita melakukan adalah apa? Berbicara sama HRD-nya. Kita mengungkapkan apa yang kita rasa, apa yang dia lakukan terhadap kita dengan bukti-bukti yang ada. Dan mungkin juga bukan hanya kita juga, tetapi teman-teman lain juga mengungkapkan hal yang sama. Biasanya kalau itu sudah diungkapkan di HRD-nya atau di di kepegawaiannya, meskipun itu atasan, itu kan mereka akan menyelidiki, benar nggak ini terjadi gitu, benar nggak ini yang diungkapkan atau yang dilaporkan atau yang diutarakan sama bawahan ini terjadi, karena kalau itu tetap dipertahankan itu kan merugikan perusahaan. Nah, akhirnya ya caranya lah dengan berbicara dengan HRD-nya gitu, akhirnya HRD-nya menyelidikinya dan itu mungkin bisa disampaikan ke atasannya lagi, sehingga hal tersebut kan di atas langit masih ada langit nih gitu kan, sehingga hal tersebut bisa tertangani dengan tepat. Jadi seperti itu biasanya langkah-langkah untuk mengatasi leader yang toksik. Karena kan dia diangkat juga pasti ada yang mengangkatnya, jadi ini kan bisa dilaporkan ini nih, daripada nanti terjadi huru-hara gitu, maksudnya banyak nih yang melapor nih merasakan hal yang sama gitu kan, itu juga menjadi perhatian untuk di bagian kepegawaiannya untuk dilaporkan ke pusat misalnya gitu, seperti itu. Seperti itu, wah. Jadi di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Kecuali ownernya ya udah lancar cerita itu. Kalau ownernya udah marah-marah udahlah pindah aja, dia nggak akan berubah. Kayak gitu. Wah, sangat bisa diaplikasikan ini sebenarnya Kak Novia. Namun memang sebagian dari pemirsa mengatakan ataupun merasa saya sudah melakukan semuanya itu. Pada akhirnya juga susah sekali ya berhadapan dengan leader yang sangat tidak sehat ini, apalagi sangat tidak mendukung dan juga sangat tidak mau menerima setiap ide-ide, masukan. Tapi Kak Novi, saya mendengar tadi dari jabarannya Kak Novi, kalau kita kembali lagi, ini misalnya kita kembali lagi ya, misalnya ini apa yang dirasakan leader begitu ya, tidak hanya mungkin bawahan yang kita diskusikan hari ini, tapi dari leader, apakah dari bawahannya itu juga yang membuat leader tersebut melakukan hal toksik seperti itu, apa bisa jadi? Jadi gini, kita kembali dulu. Ya, jadi gini, kalau toksik, kalau misalnya begini, misalnya kalau ada bawah, bisa jadi kita ini dulu ya, pilah-pilah dulu. Kalau misalnya ada bawahan yang tidak kompeten, terus bosnya mungkin menegur, bukan mungkin ya, menegur dan kamu targetnya berapa nih, bla bla bla. Itu sesuai, it's okay. Memang itu kerjaan dia harus mempush gitu kan. Memang tetapi kan karyawan yang lain tidak diperlakukan sama, kalau ada yang berprestasi ya dipuji gitu kan, kayak gitu-gitu. Atau memang dia mendapatkan reward sesuai dengan kinerjanya dia gitu kan. Nah, tapi kalau ini enggak, nggak bagus kalau dia like and dislike itu tinggi gitu. Kalau orang namanya toksik kan beracun gitu. Yang sebenarnya tema utama dia itu adalah jangan sampai orang lebih baik kelihatan dibandingkan dengan dia. Atau mungkin juga dia memiliki memang sifat yang memang otoriter gitu dan semena-mena, ketika dikasih jabatan jadi seperti itu gitu, tambah lagi otoriternya gitu. Nah, hal-hal seperti itu juga harus diperhatikan. Jadi tidak serta-merta maksudnya hanya sekedar karena karyawannya itu atau karena leadernya gitu. Tapi semua harus kita lihat ini kategori toksik apa enggak, itu
dia pasti terus-menerus melakukannya, meskipun dengan karyawan yang baik, bahkan justru mungkin dia malah terintimidasi dengan bawahan yang kinerjanya bagus, karena pasti yang jadi sentralnya karyawan itu, bukan dia. Nah, itu berbeda lagi gitu, Oke, Mbak. Berarti memang kata toksik ini sendiri sudah tertanam begitu ya Yap. kepada leader itu sendiri, dan memang apa yang seharusnya baik, apa yang seharusnya positif, jadi berubah gitu ya, seperti yang belum tentu baik di matanya gitu. Betul, Apalagi betul. kalau orang itu berprestasi tapi berseberangan dengan dia, dia nggak suka itu, sumpah dia nggak suka gitu. Wah, sangat berbahaya begitu ya Kak Novi ya. Berbahaya buat perusahaan itu sendiri sih yang lebih besarnya gitu, karena memang dia menyia-nyiakan potensi dari bawahannya untuk ini semua bisa berkembang, karena kan nggak mungkin juga dia bisa mengerjakan semuanya. Kan kalau di dalam perusahaan itu kan itu satu tim gitu, Ya. tim yang memang harus kita bekerja sama untuk kemajuan perusahaan secara bersama-sama, bukan lo bekerja sendiri. Ya kan main bola lah, kan yang satu ada gelandangnya, yang satu ada yang menjaga di sana, kayak gitu-gitu. Jadi tidak yang one man show gitu, yang tiba-tiba dari ujung lapangan terus dia bawa sendiri bola, enggak. Tapi memang setiap orang punya bagian-bagiannya untuk bekerja sama supaya untuk mencapai goalnya itu. Dan gitu. tentunya memang kesatuan itu yang sangat penting dalam sebuah organisasi ataupun dalam lingkungan pekerjaan. Itu yang membawa perkembangan baik dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi itu sendiri. Dan pemirsa, tentunya lingkungan kerja yang sehat bisa tercipta, dan tentunya juga lingkungan kerja yang nyaman pun dapat kita ciptakan sendiri apabila pemimpin itu dapat menghidupkan nilai-nilai dan juga perilaku yang baik. Saya Krisna Detokau pamit undur diri, pemirsa, dari Solusi Menuju Sehat. Tentunya terima kasih juga sudah hadir di studio. Narasumber kita Kak Novianti, MPsi psikolog yang saat ini bekerja sebagai psikolog klinis di Pemda Kota Palu. Terima kasih sekali lagi Sama-sama, Kak Mbak Novi ya, Krisna. sudah sharing Iya. bersama kita tentang tema yang luar biasa, kita sudah dengarkan bersama. Dan pemirsa, sampai berjumpa kembali pada Solusi Menuju Sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.